Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4 yang soleh dan solehah. Hari ini kita memulai pembelajaran dengan tema 7. Bagaimana keadaannya hari ini? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat ya. Jangan lupa subscribe and like. Ini adalah Bu Guru kelas 4. Tujuan pembelajaran kita ada 6 ya. Oke, kita mulai dengan bahasa Indonesia. Kita mulai dengan subtema 1, pembelajaran 1 ya, tentang keragaman suku bangsa dan agama di negeriku. Bangsa Indonesia terdiri atas banyak suku bangsa. Coba, suku bangsa apa aja? Bisa sebutkan? Oke, selanjutnya di sini ada sebuah teks, bisa kalian baca tentang suku bangsa di Indonesia. Sejak dahulu kala, bangsa Indonesia hidup dalam keragaman. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika pada lambang negara Garuda Indonesia bukan cuma slogan. Penduduk Indonesia terdiri atas beragam suku bangsa, agama, bahasa, adat, dan budaya, tetapi semua dapat hidup rukun berdampingan. Berdasarkan hasil sensus Badan Pusat Statistik BPS tahun 2010, bangsa Indonesia terdiri atas 1.331 suku. Berdasarkan sensus itu pula, suku bangsa terbesar adalah suku Jawa yang meliputi 40,2% dari penduduk Indonesia. Suku Jawa ini merupakan gabungan dari suku-suku bangsa di Pulau Jawa, yaitu Jawa, Osing, Tengger, Samin, Bawean, Naga, dan suku-suku lainnya. Suku yang paling sedikit jumlahnya adalah suku Nias, dengan jumlah 1.041.925 jiwa atau hanya 0,44% dari jumlah penduduk Indonesia. Namun, suku-suku Papua yang terdiri atas 466 suku jumlahnya hanya 2.693.630 jiwa atau 1,14% dari jumlah penduduk Indonesia. Sedangkan etnis Tionghoa jumlahnya 2.832.510 jiwa atau 1,2% penduduk Indonesia. Oke, selanjutnya IPA. Bangsa Indonesia memiliki ribuan suku bangsa. Setiap suku bangsa memungkinkan memiliki kebiasaan dan cara hidup berbeda. Contohnya pada alat transportasi yang digunakan. Nah, ini sebagai contohnya ada gambar 1, gambar 2, gambar 3. Gambar 1 berupa delman, kemudian gambar 2 pedati, sapi, dan yang terakhir pedati kerbau. Coba kita amati apa yang terjadi pada kuda menarik bendi. Ya, tentu saja berjalan. Apa yang terjadi pada kerbau atau kuda yang menarik pedati? Nah, sama. Ketiga-tiganya pada gambar tersebut karena ditarik oleh hewan, maka delman atau pedatinya bisa berjalan. Nah, ini ayo kita coba. Di sini bisa kalian coba mendorong meja, kemudian angkat tas, kemudian
Ambil selembar kertas, kemudian kita lipat dan remas-remas kertas tersebut. Nah, di sini ada sebuah diagram atau kotak ya. Di situ kegiatannya, kemudian aktivitas yang dilakukan, kemudian hasilnya. Nah, contohnya di situ mendorong meja, maka hasilnya mejanya bergeser. Aktivitas yang telah kamu lakukan terhadap meja sehingga bergeser disebut gaya. Kemudian aktivitas yang dilakukan terhadap tas sekolah yang diangkat itu juga disebut gaya. Aktivitas yang kamu lakukan terhadap kertas sehingga bentuknya berubah juga disebut gaya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan gaya? Ini pengertiannya, gaya adalah dorongan atau tarikan yang dapat menyebabkan benda bergerak atau berubah bentuk. Nah, di sini kita bisa mengamati ada 5 ya contoh gaya. Ada yang mendorong mobil, kemudian lampu yang menyala, kemudian jarum yang menempel pada batang magnet, buah yang jatuh dari pohonnya, kemudian kursi yang dipindahkan. Nah, ini kelima gambar tersebut merupakan gaya mempunyai banyak jenis sesuai dengan sumber yang melakukan gaya. Macam-macam gaya antara lain gaya otot, gaya listrik, gaya magnet, gaya gravitasi, dan gaya gesek. Berarti mendorong mobil itu gaya otot. Kemudian lampu menyala adalah gaya listrik. Kemudian ada paku dengan magnet itu adalah gaya magnet. Buah yang jatuh dari pohonnya itu gaya gravitasi. Kemudian yang terakhir yang mendorong kursi itu gaya gesek, berpindah tempat. Oke, ayo kita amati gambar-gambar ini. Nah, perhatikan contoh kegiatan yang menggunakan gaya otot. Nah, ini adalah semua gambar yang menggunakan gaya otot. Nah, di sini ada sebuah teks tentang seni gerabah di Indonesia. Bisa kalian baca ya di dalam buku paket tema 7. Ini kelanjutannya. Ini adalah contoh dari pembuatan gerabah di Papua. Oke, terima kasih untuk pembelajaran kita hari ini. Kita anggap selesai ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.